Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, mari kita bersama-sama dengan anak-anak biak Paroki Santo Pius X Blora, kita lambungkan pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam mimbar agama Katolik, kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama Injil dari Minggu Paskah yang kelima, dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pokok anggur yang benar. Saya tawarkan dua permenungan bagi kita bersama. Yang pertama, diundang untuk tinggal pada pokok anggur yang benar. Artinya kita diajak untuk bersatu dengan Allah itu sendiri. Kita tidak mampu berbuah jika kita terpisah dari pokok anggur. Maka dalam hidup kita sehari-hari, kita perlu terus-menerus mengupayakan diri kita untuk datang ke hadirat Allah. Kita diajak untuk bersatu, bersekutu dengan Allah, membangun relasi yang lebih dekat dengan Allah itu sendiri. Maka mengupayakan diri untuk tinggal dalam diri Yesus sebagai pokok anggur yang benar, ada hal-hal yang bisa kita upayakan di dalam diri kita.
sebagai orang beriman, terlebih sebagai orang yang sudah dibaptis, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Yesus sebagai pokok anggur ketika kita hadir secara nyata di dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi, kita bukan hanya sekedar memandang Yesus sebagai Mesias, sebagai Allah yang hidup, tetapi kita juga diperkenankan untuk menyambut Kristus hadir di dalam diri kita. Yesus tinggal pula di dalam diri kita. Kita mengalami persatuan yang erat dengan Allah sendiri. Persekutuan yang erat dengan Yesus sebagai Mesias. Tinggal bersama dengan Yesus, kita juga bisa mengupayakan diri kita dalam latihan-latihan rohani yang bisa kita lakukan secara pribadi. Melalui doa, melalui bacaan kitab suci yang rutin kita lakukan, melalui permenungan, meditasi kita, novena yang kita lakukan. Di situ kita bisa bertemu dengan Allah, mengalami persekutuan yang semakin erat dengan Allah itu sendiri. Maka saya mengajak saudari-saudara sekalian, undangan untuk tinggal dan datang kepada Allah berarti kita mengupayakan diri kita terus-menerus untuk mendekat kepada Yesus sebagai pokok anggur. Mengupayakan melalui latihan-latihan, melalui olah batin, olah rohani yang bisa kita lakukan. Karena terpisah dari Allah itu berarti kita mengalami kematian. Maka hal kedua yang saya tawarkan adalah sesudah kita tinggal bersatu erat dengan Allah sebagai Mesias, kita dipanggil untuk berbuah di dalam hidup kita. Menghasilkan buah yang baik. Karena kita bersatu dengan pokok anggur yang benar, pokok anggur yang baik, yaitu Allah sendiri, maka kita pun harus berbuah di dalam hidup kita. Buah apa yang hendak kita tampilkan di dalam diri kita? Kita harus hidup di dalam kasih. Bukan hanya kita mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama kita. Kita juga harus sungguh-sungguh menghadirkan diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Berbuah seperti apa? Apakah perkataan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah tindakan, perbuatan hidup kita juga bisa menjadi rahmat yang menggembirakan, rahmat yang membahagiakan bagi sesama? Maka saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita senantiasa diundang, diajak di dalam perjalanan hidup iman kita untuk senantiasa mengalami persekutuan, persatuan dengan Yesus sebagai pokok anggur itu sendiri. Kita tidak mampu berbuah, tidak mampu hidup sendiri, tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita perlu terus-menerus mengalami persekutuan dengan Allah, supaya buah yang baik yang keluar dari diri kita, supaya kita juga mampu sungguh-sungguh menghadirkan Allah sendiri dalam diri sesama. Dan juga mari kita mencoba di dalam hidup kita bagaimana kita bukan hanya menghadirkan Allah di dalam diri sesama kita, tetapi kita juga membawa sesama kita untuk semakin dekat dengan Allah. Maka disinilah letak persekutuan kita, relasi kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh dekat dengan Allah, maka hidup kita juga harus sungguh dekat dengan sesama. Ketika kita menjadi berkat bagi sesama, maka disitulah kita menghadirkan kasih Allah itu sendiri. Maka saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mengajak saudari-saudara sekalian sungguh-sungguh untuk terus-menerus mengupayakan di dalam diri kita. Terlebih kita yang masih masuk dalam masa Paskah,
Paskah berarti hidup baru, bangkit bersama dengan Kristus, maka senantiasa kita harus menampakkan dan menunjukkan semangat hidup kita, membawa harapan, kegembiraan dan sukacita bagi sesama. Manusia Paskah adalah manusia yang mampu menjadi berkat bagi sesama. Manusia Paskah adalah manusia yang mampu menjadi kabar baik bagi orang lain. Manusia Paskah adalah manusia yang bukan hanya mengalami persekutuan dan persatuan dengan Allah, tetapi juga persekutuan dan persatuan dengan sesama. Semoga dalam perjalanan hidup iman kita, kita mampu berjumpa dengan Allah di dalam hidup kita sehari-hari, dan semoga kita juga mampu menghadirkan Allah yang tinggal di dalam diri kita, kita bawa hadir dalam kehidupan sehari-hari untuk sesama kita. Menghadirkan Allah berarti menghadirkan kasih dan cinta bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati.